Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma pada pertemuan di minggu kedua ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita membahas materi pada pertemuan hari ini, Ibu ingin mereview sedikit materi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, benar. Kita sudah membahas mengenai materi interaksi antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, ada apa saja dalam konsep ekonomi? Ya, yang pertama itu ada kegiatan produksi, kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi, yang ketiga ada kegiatan konsumsi, kemudian ada pasar dan juga harga. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai interaksi antar ruang. Nah, bagaimana pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan bangsa di Indonesia? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Persebaran sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal yang tidak merata menyebabkan perkembangan suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Hal ini yang mendorong sebagian orang untuk melakukan perpindahan ke daerah yang dianggapnya lebih baik. Perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk terbagi atas dua bagian, diantaranya yang pertama adalah mobilitas permanen atau migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap di wilayah tersebut. Kedua, mobilitas non-permanen, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan tidak untuk menetap, hanya bersifat sementara. Perpindahan penduduk melalui migrasi dapat terjadi di suatu negara atau antar negara. Perpindahan yang terjadi di dalam suatu negara disebut migrasi nasional, sedangkan perpindahan yang terjadi antar negara disebut migrasi internasional. Faktor pendorong migrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor yang berkaitan dengan asal daerah. Di antaranya, kurangnya lapangan kerja, kemiskinan, peperangan, kondisi politik kurang baik, masalah lingkungan, dan kesempatan pendidikan rendah. Yang kedua adalah faktor daerah tujuan. Di antaranya, tersedia lapangan kerja, penghasilan lebih baik, pendidikan lebih tinggi, tersedia hiburan, dan pusat kebudayaan. Faktor penghambat migrasi diantaranya jarak yang jauh, kesulitan transportasi, biaya migrasi yang tinggi, dan faktor pribadi. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk antara lain, yang pertama adalah perkembangan perekonomian. Perkembangan perekonomian di suatu daerah maupun kota kecil dapat mengurangi keinginan penduduk pindah ke daerah lain atau kota besar. Kedua, globalisasi. Migrasi penduduk antar negara menjadi lebih mungkin saat ini karena globalisasi yang terjadi. Dan yang ketiga, mobilitas non-permanen dapat terjadi ketika penduduk yang tinggal di daerah pinggiran kota besar memasuki kota besar pada pagi hari untuk bekerja dan akan keluar dari kota besar tersebut pada sore hari. Orang-orang yang melakukan hal tersebut disebut komuter atau penglaju. Peningkatan industri, perdagangan, atau jasa di kota besar dapat meningkatkan mobilitas non-permanen. Transportasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,
adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Transportasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transportasi darat, air, dan udara. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap transportasi, diantaranya yang pertama adalah kebutuhan transportasi meningkat. Kebutuhan sarana transportasi antar daerah makin meningkat seiring meningkatnya kegiatan ekonomi yang terjadi antar daerah tersebut. Kedua, menghambat kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi antar daerah dapat terhambat atau tidak maksimal apabila sarana transportasi antar daerah juga terhambat. Dan yang terakhir adalah ketersediaan sarana transportasi. Sarana transportasi di suatu daerah termasuk ketersediaan jalan dan pelabuhan menjadi salah satu pertimbangan pengusaha dalam menginvestasikan modalnya di suatu daerah atau negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap pendidikan, diantaranya yang pertama adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan tingkat penghasilannya. Kedua, ekonomi rendah. Terdapat kecenderungan penduduk dengan ekonomi rendah memiliki anak-anak yang bersekolah maksimal pada tingkat pendidikan menengah. Disinilah perhatian pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar anak-anak tersebut dapat bersekolah hingga pendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan di semua daerah yang ada di Indonesia agar anak-anak tidak lagi kesulitan dalam menempuh pendidikan yang diperlukan. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang mengatur kegiatan atau cara-cara melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap lembaga ekonomi, di antaranya yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lembaga ekonomi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena melalui lembaga ekonomi, masyarakat dapat meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, globalisasi. Saat ini, dengan adanya globalisasi, pekerja yang memiliki kemampuan tinggi dapat berpindah pekerjaan di berbagai negara. Ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi dari lembaga ekonomi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah, negara, antar negara, maupun antar kawasan. Kegiatan ekonomi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbagai negara atau kawasan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan profesi. Penduduk yang ingin mendapatkan pekerjaan di negara sebagai profesional akan meningkatkan pendidikan profesi dan kemampuannya. Bagaimana materi pada pertemuan hari ini? Mudah dipahami bukan? Baiklah, jika kalian semua sudah paham, Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab ya. Yuk simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan apa saja faktor pendorong migrasi yang berkaitan dengan daerah tujuan. Bagaimana? Apakah sudah ditulis jawabannya? Baiklah, jika sudah, mari kita bahas soal tersebut bersama-sama. Jadi, faktor pendorong migrasi yang berkaitan dengan daerah tujuan adalah tersedianya lapangan kerja, penghasilan lebih baik,
pendidikan lebih tinggi, tersedianya hiburan, dan pusat kebudayaan. Tidak terasa pertemuan kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.